Jadi begini, brother. Jadi kan sudah jelas yang kami katakan bahwa di dalam surah Bible itu tidak ada pernyataan mengenai tentang hari kelahiran Yesus Kristus secara eksplisit seperti tanggal 25 Desember itu. Kau cari pun itu di dalam Bible nggak ada. Jadi jelas kami tidak ada berkata dusta tentang kelahiran Yesus Kristus itu tentang tanggal 25 Desember di dalam Alkitab. Kami jelas mengatakan tidak ada tertulis di sana. Tetapi karena kami meyakini dia lahir, maka dalam Al-Quran tanggal, bulan, dan tahun itu jelas. Maka untuk mengingat bahwa dia pernah datang ke dunia ini, maka kami selalu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus tersebut. Nah, mengenai tanggal, itu adalah kesepakatan para ahli kitab bahwa tanggal 25 Desember itu dipilih sebagai hari kelahiran bagi Yesus Kristus. Dan kami tetap melakukan tradisi-tradisi yang telah berjalan ribuan tahun yang lalu itu sampai detik ini. Dan itu tidak menjadi penghambat bagi keyakinan kami. Dan kami tetap meyakini bahwa dia memang benar-benar ada dan hidup di dalam dunia ini. Dan telah naik ke surga dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang akan datang kemudian di hari akhir bersama dengan malaikat dalam naungan awan seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah 210 ayat 20 ayat 2 bahwa dia akan mengazab semua orang-orang di atas muka bumi ini. Bahwa jelas bahwa yang dikatakan di dalam Alkitab kami bahwa anak manusia ini akan datang bersama malaikat dalam naungan awan untuk mengazab manusia dibenarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 210 ayat 2 bahwa Allah akan datang bersama dengan malaikatnya di atas naungan awan untuk mengazab umat manusia. Jadi benar begitu, brother. Jadi Madia tadi mengatakan, itu pribadi kami, itu adalah pilihan kami. Dalam keadaan apapun itu, sekalipun itu pahit dan buruk, brother, kami harus berkata jujur. Kami tidak akan menutup-nutupi, ya. Jadi seperti Anda bilang tadi, bahwa di ajaran Anda itu untuk menyelamatkan orang lain, Anda wajib berbohong. Itu urusan Anda. Itu ajaran agama Anda. Bahwa dikatakan di dalam kitab kalian itu pernah saya baca bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Nah, cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kalian itu ya salah satu dengan mengatakan dusta untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu sesuai dengan yang tertulis di Yohanes 4 ayat 18, Yohanes 8 ayat 44 bahwa Bapa iblis itulah yang menjadi bapamu. Dialah yang menyesatkan kamu. Itu cocok, brother. Bahwa kata-kata dusta yang ada di dalam pikiranmu itu bersumber dari iblis. Jadi iblislah yang menjadi robmu. Itu jelas, brother. Dan tidak bisa kamu sangkal. Karena apa? Karena kalian telah membenarkan perkataan bohong itu dalam keyakinan agama kalian. Dengan memberikan dispensasi, seperti dikatakan Juma tadi ada 3, itu akan melebar kemana-mana, brother. Tidak cukup hanya untuk berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Nanti kalian juga akan memakai jurus itu untuk menyenangkan hati pimpinan. Ya. Kemudian jurus itu kalian pakai untuk menyenangkan hati kawan. Ya. Kalian akan berbohong kepada kawanmu sendiri bahwa kamu sebenarnya sudah meniduri istrinya. Seperti itu contoh. Nah, untuk menyenangkan hati kawanmu, kamu akan mengatakan tidak. Nah, ini ajaran dari iblis, brother. Berbohong itu untuk menyenangkan hati kawan, menjaga perasaan kawanmu. Ya. Engkau melakukan kebohongan itu hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri dan menyenangkan hati orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam ajaran kami, brother. Hanya itulah. Jadi sangat jelas, brother, ketika Tuhan Juma tadi menyesatkan manusia dengan memberikan dispensasi untuk pembohongan, maka itu di dalam Alkitab sesuai dengan di Yohanes 8 ayat 24 bahwa iblislah yang menjadi bapamu, sebab iblislah yang menyesatkan kamu dengan memberikan pencerahan di dalam pikiranmu untuk berkata-kata bohong dan
berkata-kata dusta. Rasa begitu. 1 menit lagi. Aku rasa sudah cukup, brother. Ada Bang Tirta mau menambahkan? Silakan dikasih Ya, sama. jelas kalau di Alkitab kami mengatakan bahwa pendusta itu adalah iblis. Makanya kemarin saya tidak segan-segan mengatakan Juma ini anak iblis. Karena ciri-ciri iblis dan anak-anak iblis ya ikut bapaknya. Jadi kalau bapaknya pendusta, ya iya. Sabar. Kita tidak diperbolehkan menyerang pribadi ya. Itu kan di Alkitab, Bang. Saya sedang menjabarkan Alkitab. Ya, Bang Tirta sudah menyebut nama Bang Juma. Biar kondusif, nggak usah mau dibilang aja apa. Dia juga menyebut nama Kristen. Jangan sebut-sebut nama Kristen, gitu loh. Dia menyebut label Kristen kan? Ya saya tidak membela siapa-siapa di sini. Suku pribadi jangan diserang. Mau bilang ke Islamnya pun nggak apa-apa, tapi jangan pribadinya biar jangan itu ini. pribadi saya tuh Kristen loh, Bang. Bang Juma juga nggak boleh membawa Kristen. Itu cerdasnya, Bang. Intinya itu aja aku bilang sama Mu Tirta, jangan sebut nama yang lagi berdialog. Oke, baiklah. Jadi siapa yang melakukan dusta, bapaknya adalah pendusta. Di Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi bagi orang-orang Kristen sudah paham siapa sebenarnya iblis, siapa sebenarnya pendusta. Dan iblis itu akan ke neraka. Nah, kalau ada manusia yang bersifat iblis, orang Kristen mengampuni, memaafkan, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus menyelewengkan nama Yesus, mereka dari iblis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Sabar. Di sini seharusnya memang ini kita kembali lagi ke aturan awal. Tadi kan Bang Juma sudah bertanya duluan nih. Seharusnya memang harus bertanya nih Bang Tirta sama Bang John. Jadi tadi ada kayak kurang ini, apakah Bang Juma atau Bang Media mau menanggapi sebelum diberikan mereka bertanya? Ditanggapi dulu, Bang. Oke, siap ditanggapi. Biar yang lain tercerahkan. Kasih bagi 2. Oke, baik. Anda mengatakan kebohongan itu tidak boleh. Itu pekerjaan iblis. Tapi Anda sudah mengatakan 25 Desember itu adalah hasil kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan kebohongan. Jadi ada kesepakatan berbohong dan berdusta untuk menentukan 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Tuhan Anda. Apakah ini bukan pekerjaan iblis? Menurut pernyataan saudara, kebohongan itu pekerjaan iblis. Ternyata 25 Desember itu adalah hasil berkongko-kongko bapak-bapak gereja sepakat melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Apa itu namanya? Kebohongan. Kebohongan menurut Anda pekerjaan iblis. Nah, ketika saudara mengatakan bohong dalam Islam 3 hal, mengatur siasat di dalam peperangan, kemudian mendamaikan orang yang lagi berselisih, ketiga menyenangkan hati istri dalam keadaan konflik, semuanya dalam keadaan bermasalah. Bukan tidak ada masalah, kebohongan itu diadakan. Lalu kemudian Anda mengatakan itu akan berpengaruh kepada kehidupan Anda karena kebohongan 3 ini. Justru saya katakan kepada saudara, kebohongan Anda mengatakan Tuhan Anda lahir 25 Desember berbias berdampak kepada semua aspek. 1, Tuhan melahirkan manusia, melahirkan Tuhan. Bohong. Anda itu juga menyerang loh, Anda. Apa sih ini? Sabar. Anda kalau tidak bisa dialog, jangan ikut dialog. Iya, makanya sabar. Oke, Anda turun. Kalau ilmu Anda minim, turun. Oke? Kemudian Anda mengajarkan Tuhannya Bani Israel nuzul menjadi manusia. Bohong. Kemudian Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul utusan Yesus. Bohong. Lalu kemudian Anda mengatakan diri Anda adalah pengikut Yesus. Bohong. Semua aspek yang dilahirkan kebohongan menurut Al-Quran akan melahirkan penyakit di dalam hati sehingga kebohongan itu dianggap sebuah kebenaran. Suatu kebohongan kalau dilakukan secara turun-temurun, secara mendarah daging, secara budaya, berkelompok,
dan terus-menerus, maka kebohongan itu akan nampak seperti kebenaran. Ini yang sedang saudara praktekkan dan sebentar lagi Anda akan peringati. Oke? Nah, lalu kemudian di dalam kitab saudara, Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebesaran Allah oleh kebohonganku semakin melimpah, pendiri agama Anda sudah mengakui bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebohongan. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Anda imani, kenapa? Karena itu dihasilkan dari berkongko-kongko terhadap kebenaran. Filipi 1 nomor 18, Tirta pasang kuping baik-baik. Sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan baik dengan maksud bohong, palsu, dusta, maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Meski dengan maksud palsu. Palsu itu bohong. Bohong itu dusta. Dusta itu tempatnya di neraka. Dan itu ada di dalam agama Anda. Sadarlah saudara-saudaraku. Asyhadu. Silakan sahabat media.